والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Sahabat fillah, di video kali ini saya akan membahas tentang bahayanya kehidupan hedonisme, mata kuliah akhlak, dosen pengampu Khairiyah Sebayang. Perkenalkan, nama saya Ade Gunawan. Saya berkuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Hidayatullah Batam, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Saya akan membahas yang pertama, yaitu hedonisme. Hedonisme merupakan sifat atau pandangan di mana manusia akan menjadi bahagia dengan mencari kesenangan sebanyak-banyaknya dan meninggalkan kesedihan serta perasaan-perasaan yang menyakitkan. Seorang penganut hedonisme cenderung menjadikan kesenangan merupakan tujuan hidupnya. Tentu, pandangan ini berlawanan dengan ajaran Islam. Untuk selalu dapat menerima semua peristiwa yang terjadi dengan ikhlas dan sabar. Pandangan hedonisme merupakan paham yang dibawa oleh kaum non-muslim. Namun bukan berarti dalam Islam kita tidak diperbolehkan mencari kesenangan dan bahagia dalam Islam. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala diterangkan dalam pandangan mengenai pandangan Islam tentang kesenangan, kenikmatan, yang berbunyi sebagai berikut. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengejarkan amal-amal soleh, bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah keberuntungan yang besar. Quran Surah Al-Buruj ayat 11. Bahaya hedonisme dalam Islam. Sebagai bagian dari budaya yang mementingkan urusan akhirat, hedonisme memiliki bahaya jika sampai budaya ini masuk ke dalam diri pribadi seorang muslim. Bahayanya adalah akan bertolak belakang dengan rukun Islam, rukun iman, dasar Islam, fungsi iman kepada Allah dan sumber syariat. Sebagaimana Allah berfirman, katakanlah, kesenangan di dunia ini hanya sebentar, dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa, dan kamu tidak akan diniayanya sedikit pun. Satu, muncul sifatnya materialistik. Sifat keduniaan yang terkandung dalam paham hedonisme sudah pasti akan menyebabkan kemunculan sifat materialistik pada individu yang menganutnya. Materi merupakan sifat yang memandang segala sesuatu berdasarkan materi dan harta. Sifat ini sangat dibenci Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah berfirman, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Dua, lebih mementingkan urusan duniawi. Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan kepada mayoritas manusia di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, yang artinya mereka hanya mengetahui yang lahir atau yang nampak dari kehidupan dunia, sedangkan mereka tentang kehidupan akhirat adalah lalai. Allah Subhanahu wa taala memprediksi bahwa suatu masa akan datang di mana manusia lebih mementingkan sifat duniawi. Bisa jadi di era modern dan milenial seperti sekarang ini, di mana paham hedonisme yang dibawa oleh mayoritas non-muslim telah menyebab kepada kelompok muslim. Tentunya ini bukanlah merupakan bagian dari tujuan penciptaan manusia. Proses penciptaan manusia, hakikatnya penciptaan manusia, hakikat manusia dalam Islam, dan konsep manusia dalam Islam agar sesuai dengan fungsi agama dunia menurut Islam, sukses menurut Islam,
sukses dunia dan akhirat. Yang ketiga, bergaya hidup mewah. Penganut hedonisme selalu menunjukkan kesan yang glamor dan mewah. Hal ini tidak lain adalah karena mereka tidak mau bahwa harta yang diperoleh tidak dapat dilihat dan dipamerkan kepada orang lain. Padahal ajaran Rasulullah SAW yang utama ialah bersilap hidup sederhana. Bagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya, jauhilah gaya hidup yang bermewahan. Sesungguhnya hamba-hamba Allah itu bukan orang-orang yang bermewah-mewahan. Yang keempat, hal-hal yang dibenci oleh Islam yaitu cenderung menjadi pribadi yang sombong. Penganut paham hedonisme akan memiliki sifat yang sombong karena merasa bahwa ialah yang paling banyak harta dan terhormat. Ia tidak percaya bahwa apa yang ia peroleh memiliki sumber, yaitu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ia beranggapan bahwa harta benda yang dimilikinya adalah hasil kerja kerasnya sendiri tanpa bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 76, sesungguhnya Qarun adalah termasuk kaum Musa, maka ia berlaku aniaya terhadap mereka. Yang kelima, menimbulkan sikap congkak dan angkuh. Selain sombong, sifat yang pasti akan muncul juga ialah congkak dan angkuh. Kedua sifat ini sering sangat dibenci Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman yang artinya, ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya, janganlah kamu terlalu bangga. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan dirinya. Quran surah Al-Qasas ayat 76. Yang keenam, ingin selalu dihormati. Orang yang bersifat hedonisme, yang paham hedonisme ini, sebagaimana ia selalu ingin dihormati. Baginya kehormatan itu adalah hal yang selalu diinginkan. Semakin banyak hartanya, maka semakin banyak orang yang menghormatinya. Di mana mereka dihormati dengan jabatannya, harta yang berlimpah, kekayaannya, terkenalnya. Yang itu hanya sifatnya sementara. Orang-orang yang selalu dihormati adalah orang-orang yang ingin kebahagiaan duniawi aja, tidak memikirkan dunia akhirat. Yang ketujuh, takabur. Satu lagi bahaya hedonisme yakni memunculkan adanya sifat takabur, di mana manusia memegang paham hedonisme akan mulai melupakan penciptanya dan menganggap bahwa apa yang memiliki hasil dia sendiri